Di tengah situasi politik dalam negeri yang mulai memanas menjelang pemilu 2024, Anies Baswedan, bakal calon presiden dari Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat, malah memberikan sebuah pernyataan yang menimbulkan polemik. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengungkapkan bahwa ada Menteri Koordinator atau Menko yang ingin mengubah konstitusi. Anies menilai bahwa orang tersebut tidak mampu memegang komitmen kepada demokrasi, sehingga secara terang-terangan Menko tersebut ingin mengubah konstitusi. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Anies saat berpidato dalam sebuah acara silaturahmi dan dialog kebangsaan lintas tokoh kami untuk Indonesia Maju yang digelar di Jaya Ancol, Jakarta pada hari Kamis tanggal 16 Maret kemarin. Anies memang tidak menyebutkan siapa menteri koordinator yang ia maksud. Hanya saja pernyataan Anies tersebut merujuk kepada pembahasan terkait pesta demokrasi yang digelar selama 5 tahun sekali. Pernyataan dari Anies sontak menuai kritikan dari tokoh-tokoh partai di luar Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat. Bagaimana tidak? Pernyataan yang secara serampangan tanpa dasar itu dilemparkan oleh Anies di depan publik tanpa mempedulikan dampak dari penafsiran masyarakat terhadap demokrasi di Indonesia. Pernyataan dari Anies tentu bisa berpotensi membuat masyarakat berpikir bahwa demokrasi di Indonesia terkesan gampang diubah. Anies sebagai mantan Menteri Pendidikan seharusnya paham bagaimana mekanisme dan siapa yang berhak untuk mengubah konstitusi. Mengubah konstitusi itu bukan wilayah atau wewenangnya Menko. Mengubah konstitusi merupakan wilayahnya MPR. Namun, MPR telah menutup pintu untuk mengubah konstitusi melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada periode ini. Mekanisme pengubah konstitusi atau hal-hal yang berkaitan dengan pemilu tidak bisa seenaknya atau asal-asalan. Perlu adanya persetujuan antara DPR dan pemerintah. Dan sejauh ini, tidak ada usulan untuk perubahan konstitusi, termasuk mengubah hal-hal yang berkaitan dengan pemilu. Baik itu dari pihak pemerintah maupun pihak DPR, tidak pernah ada usulan untuk perubahan konstitusi. Seandainya ada usulan perubahan konstitusi dari DPR pun, usulan tersebut juga harus dibahas di masing-masing fraksi, baru bisa satu keputusan di rapat paripurna. Saya yakin mantan Menteri Pecatan ini paham betul mekanisme seperti ini. Jadi, pernyataan bahwa ada Menko yang ingin mengubah konstitusi selama dirinya bekerja di lingkaran istana yang dilontarkan oleh Anies, ini ada unsur kesengajaan. Pernyataan yang dilakukan oleh ex-gubernur DKI Jakarta itu semakin menegaskan posisi Anies sebagai simbol oposisi dan tokoh perubahan yang dibayangkan oleh partai-partai pendukungnya. Pernyataan itu juga memberi indikasi bahwa Anies semakin intens membangun narasi perlawanan pada pemerintahan saat ini. Apa yang dilakukan oleh Anies semakin melengkapi narasi perubahan yang dibangun oleh koalisi partai pendukungnya. Karena sejak awal, Anies sudah menempatkan diri sebagai oposisi yang menampung aspirasi para pengkritik pemerintah. Koalisi pengusung Anies secara sadar menggunakan slogan perubahan untuk menunjukkan posisi politik dari Anies Baswedan. Dengan posisi itu, tentu wajar jika Anies menyerang aspek-aspek tertentu dalam pemerintahan yang dinilai lemah pada saat ini. Dan sekecil apapun peluang untuk mengkritik pemerintahan saat ini akan terus dimanfaatkan oleh Anies.
Dan salah satunya adalah mengkritik para pembantu Jokowi yang sekelas dengan Menko yang dinilainya tidak punya komitmen. Isu ini dipakai oleh kelompok oposisi seperti Anies untuk mendapatkan simpati dari para pembenci pemerintahan saat ini. Anies mengalami kesulitan jika harus mengkritik pemerintah secara langsung, terutama kepada Presiden Jokowi. Ini disebabkan karena posisi Partai Nasdem yang merupakan partai politik pengusung Anies saat ini masih berada di barisan pemerintahan. Sehingga Anies hanya memanfaatkan peluang untuk mengkritik para pembantu dari Jokowi. Dengan begitu, Anies akan dinilai oleh pendukungnya sebagai sosok yang tetap kritis terkait dengan situasi demokrasi di tanah air. Para simpatisan Anies yang merupakan pihak-pihak yang tidak sepaham atau tidak sejalan dengan pemerintahan sangat menunggu pernyataan-pernyataan dari Anies mengenai kekurangan-kekurangan yang ada pada pemerintah saat ini. Selama ini, pihak oposisi masih dianggap tidak optimal diperankan dengan baik oleh Partai Demokrat dan PKS di parlemen. Pihak-pihak yang tidak sepaham atau tidak sejalan dengan pemerintahan saat ini kini telah menemukan sosok baru yang merepresentasikan mereka, dan semua itu ada pada diri Anies Baswedan. Anies sudah menjadi sosok yang paling banyak ditunggu oleh mereka yang tidak sejalan dengan pemerintah untuk tampil ke muka mengkritik secara lantang dan keras kondisi bangsa saat ini. Kini, mereka menaruh harapan besar kepada Anies karena Anies dianggap sebagai antitesa pemerintahan saat ini. Dan setali tiga uang, Anies yang sadar akan posisinya itu juga memanfaatkan momentum ini untuk meraup suara dari kelompok orang-orang yang tidak sejalan dengan pemerintah untuk kepentingan pemilu 2024. Pernyataan yang dilontarkan oleh Anies Baswedan hanya semata-mata dilakukan untuk kepentingan politik demi popularitas semata. Kita sebagai rakyat jangan mudah percaya dengan pernyataan-pernyataan yang tidak menggunakan data atau hanya berupa narasi yang dibuat-buat saja untuk kepentingan publik dan popularitas elektabilitas. Bersama saya Yanti, don't be silent majority, speak up.